tunda dulu. Jalan ke Turki tunda dulu, daftarkan haji dulu. Ya. Walaupun Turki perjalanan cuma 11 juta rupiah, 7 hari 8 malam. Ada betul ini MP. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Malam ini insyaAllah malam terakhir kita malam ini insyaAllah malam terakhir kita membahas tentang fadilah haji dan umrah. Di pertemuan kita yang lalu kita telah mendengarkan melalui hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah, bahwa ibadah haji dan umrah bisa menghilangkan kemiskinan dan kefakiran. Allah tidak akan fakirkan orang-orang yang telah menghabiskan hartanya untuk Allah. Kalaupun seandainya hidupnya tidak berubah, maka Allah akan kayakan hatinya, menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada. Itu maksud Allah tidak akan miskinkan, fakirkan orang-orang yang melakukan haji dan umrah. Juga yang terakhir kita bahas kemarin adalah orang-orang yang melakukan haji dan umrah, dia adalah tamu-tamu Allah. Maka wajib bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginan tamu-tamunya. Wajib. Sebagaimana kita memuliakan tamu, Allah melebihkan kemuliaan itu. Maka semua orang yang datang karena Allah lalu meminta-minta kepada Allah, baik urusan dunianya, urusan akhiratnya, Allah akan kabulkan. Namun kadang-kadang sudah terkabulkan, kita tidak merasakannya. Baik, kita lanjut. Tersisa 2 fadilah. Dan seperti yang pernah kita kabarkan, yang fadilah pelaksanaan haji tidak kita bahas. Ya, fadilah melempar jamaran, fadilah berada di Mina, Muzdalifah, ya, fadilah ketika wukuf di Arafah. Nah, itu tidak kita bahas karena itu teknis. Ya. Walaupun banyak sekali. Ya. Baik, berikutnya fadilah berikutnya melalui hadis Nabi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Nuaim dan dianggap sahih, bahkan Imam Albani menganggapnya sahih. Rasulullah berkata, salasatun fi dhamanillahi azza wa jalla. Kata Rasulullah,
ada 3 orang yang berada di dalam tanggungan atau lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok orang yang pasti hidupnya selama dia melakukan kebaikan 3 perkara ini dijamin, dilindungi, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah. Yang pertama adalah orang-orang yang keluar menuju satu masjid dari masjid-masjid Allah. Jadi kerjanya adalah menegakkan kemakmuran di dalam masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Begitu mendengarkan suara panggilan Allah, maka dia segera mendatanginya, dan itu yang didatangi adalah masjid Allah. Allah akan lindungi dia. Allah Subhanahu wa taala jamin hidupnya. Allah berkahi rezekinya. Maka orang-orang yang menuju ke masjid menegakkan jamaah, insya-Allah hidupnya termasuk golongan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ini maksudnya dia menjalani hidup dalam keadaan diberi ketenangan hati oleh Allah. Walaupun ketakutan muncul, tapi tidak menyebabkan dirinya jatuh dalam ketakutan itu. Kalaupun dia meninggalkan dunia ini, maka dia tidak bersedih, karena dia telah meninggalkan keluarga yang akan meneruskan kebaikannya. Dia telah meninggalkan istri yang akan sabar dengan kehidupannya, dan dia tinggalkan anak-anak yang akan kembali mendatangi masjid Allah karena sering berada di dalam tuntunan ayah yang membawanya ke masjid. Namun perlu sedikit catatan bagi kita yang membawa anak-anak ke masjid. Sekali lagi mohon benar-benar melihat kondisi anak kita. Kalau anak kita memang tipe yang lumayan mengganggu, maka sebelum diingatkan oleh jamaah yang lain, ingatkanlah lebih dahulu anak kita. Jangan sampai ada jamaah yang mengingatkan, lalu kita marah bukan pada anak, tapi pada jamaah itu. Jadi ini jangan sampai terjadi, jangan sampai pecah rasa persatuan dalam masjid hanya gara-gara urusan anak. Namun bagi anak kita yang tipenya tipe tidak mengganggu, dia tidak mengikuti seperti ayahnya waktu kecil, maka tidak mengapa, bawalah. Dia cukup kita ingatkan satu kata, dia taat, bawalah. Namun anak-anak yang disuruh bawa ke masjid, para ulama mengatakan dalam fikih yang diutamakan anak-anak yang sudah mulai mumayyiz, sudah tahu. Kalau kita bilang jangan, dia tahu. Kita bilang boleh, dia tahu. Kita bilang jangan kencing di masjid, dia tahu. Kita bilang nanti kalau ribut ayah bunuh, dia tahu. Dia tahu itu. Tapi model yang kecil-kecil sekali, Pak, bawa ke masjid hanya untuk menggantikan ruangan TK, itu sebaiknya tahan dulu. Karena walaupun itu baik, namun terganggunya kekhusyuan ketika solat dengan ributnya anak-anak ini juga menjadi masalah. Jadi kita disuruh bawa ke masjid untuk mendidik, terutama dari umur 7 tahun didik solat. Tapi urusan dengan jamaah ramai itu juga perlu diperhatikan. Bagusnya anak-anak ada satu space, ada satu tempat khusus. Apakah di sisi sebelah kanan? Ini sebelah kanan saya maksudnya. Berarti sebelah kiri. Itu mungkin space-nya untuk anak-anak. Ada satu pengasuh yang mungkin disuruh berjaga. Itu juga boleh dijadikan alternatif. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, pada intinya tidak mengapa, tapi cukup diperhatikan. Dan jangan marah ketika ada orang yang menegur anak kita, karena seharusnya kita yang menegur lebih dahulu.
bukan orang. Ya. Nah, baik. Jadi orang yang pertama di dalam tanggungan Allah adalah mereka yang keluar menuju ke masjid-masjid Allah. Maksud dijamin ini, setelah dijamin urusan-urusan perlindungan dunia, kalau dia pun meninggal karena kecelakaan, Allah tetap menaunginya. Ya. Dalam perjalanannya menuju ke masjid, tiba-tiba kecelakaan, meninggal, Allah tetap melindungi dia sampai di akhirat nanti. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, man salla al-fajr, dalam hadis yang lain, man salla al-ghadat, barang siapa yang melakukan salat subuh ke masjid, fahuwa, dan dia, bahasa hadis yang saya tidak berani katakan yang sebenarnya, Pak, fi dhamnillah kalau saya tidak salah, dia itu di dalam jaminan Allah, dan siapa yang mengganggunya, dia telah mengumandangkan perang dengan Allah. Orang yang keluar salat subuh, nanti coba cek kembali hadis dengan bunyi yang benar, yang keluar salat subuh, kalau ada yang mengganggu, merampoknya, memukulnya, menghadangnya, dan seandainya dia meninggal, maka orang yang melakukan ini telah mengumandangkan perang dengan backingnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau mengumandangkan perang dengan Allah, adakah yang lain yang mampu melawannya? Tentu tidak. Maka hati-hati membunuh orang di waktu subuh. Karena banyak sekali kejadian mencuri-curi waktu terbaik untuk membunuh ketika tidak ada perlindungan sesama manusia. Ya. Baik, orang kedua yang dijamin oleh Allah, wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah ta'ala. Orang kedua yang dijamin, ditanggung, dilindungi oleh Allah, orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju ke medan perang untuk berjuang fi sabilillah. Ini di dalam jaminan Allah. Sama, kalaupun dia meninggal belum sampai ke medan perang, maka dia pun dihitung sebagai salah satu dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Dan yang ketiga, yang sesuai dengan tema kita, yaitu warajulun kharaja hajjan. Orang ketiga yang dijamin oleh Allah, ditanggung, dilindungi, yaitu orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berhaji, melakukan haji karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah maka Allah tidak perlu khawatir tentang setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke Baitullah, selama ikhlas karena Allah, bukan mencari ketenaran. InsyaAllah kita berada di dalam lindungan Allah. Kalaupun kita harus mendapatkan sesuatu musibah di tengah perjalanan, itu pun karena Allah menginginkan kita agar menemui jalan pintas menuju ke surga Allah SWT. Dulu perjalanan haji tahun-tahun 50-an, 60-an, kita baca, kita lihat, Masya Allah, berbulan-bulan, berbulan-bulan memakai kapal air di tengah laut. Saya mendapatkan salah satu klip di YouTube perjalanan haji rombongan dari Malaysia, itu 2 bulan baru sampai, tahun-tahun 50-an. Begitu besarnya jihad mereka untuk bisa sampai ke tanah suci. Hari ini Masya Allah, Allah telah ringankan kita. Allah ringankan kita. Hanya dengan modal sekitar 25 juta, 35 juta, kita melakukan haji dan umrah. Dalam ukuran 9 jam sudah sampai di tempat. Kemudian 1 jam, 3 jam berikutnya sudah bisa melihat Kaabah. Paling tantangannya disuruh PCR. Cuma itu ditantangan, Pak. Dimasukkan ke lubang hidung. Cuma itu saja. Man haid datennya diten dah juga. Tinggal tahan sedikit, keluar hasil, berangkatlah. Jadi jangan gara-gara PCR itu kita
kemudian menunda-nunda, menunggu kapan selesainya musibah ini. Yang ada rezeki, perlu diingat bahawa Allah sedang melindungi orang-orang yang menuju ke rumahnya. Dan perlindungan Allah itu maha luas dalam segala perkara. Jadi ini 3 orang ini disebutkan oleh Nabi dalam syarah hadis ini, disebutkan oleh Nabi. Kenapa 3 orang ini yang disebutkan? Karena besarnya perjuangan mereka, susahnya untuk melakukan perjalanan ini, penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Kita pikir tidak susah keluar ke masjid. Paling susah keluar ke masjid. Paling susah. Hari ini orang kalau keluar bukan ke masjid, menuju ke kampusnya, ke kantornya, terasa beratkah? Tidak. Pekerjaan-pekerjaan mubah, pekerjaan-pekerjaan dunia, beratkah? Tidak. Dia menuju ke tempat yang jauh untuk melakukan wisata, rekreasi, beratkah? Tidak. Perjalanan paling berat ke mana? Ke masjid. Begitu bunyi azan, berfikir berulang-ulang, pekujak, pebek, pekujak, pebek. Sampai dia atur ja, be, ja, be, ja, be. Sampai ke be akhirnya apa? Selalu dia mulai begitu. Minggu depan, hari besok, asar juga begitu. Ujungnya be lagi. Tidak sampai-sampai ke masjid. Padahal rumah cuma 100 meter dari masjid. Tapi kalau ke tempat yang jauh, dia tran Honda dia apa? Sampai kerja di Lok Sukun, tinggal di Lok Semawe, tiap hari sampai ke Lok Sukun. Dari kantor menuju ke masjid di samping kantor tidak sampai-sampai. Makanya kenapa Allah melindunginya? Begitu beratnya perjuangan. Apalagi sedang musim-musim hujan, hujan rintik-rintik, sudah tidak pergi. Kalau mau ke mall, hujan rintik-rintik, dia mengatakan, hujan bacut. Sedikit cuma hujan. Kita pergi terus. Kapan lagi kita kalau tidak pergi? Tapi ke masjid, ini kayaknya hujan. Ini udah hujan nih, kayak mana kita mau ke masjid? Begitulah beratnya orang menuju ke masjid Allah. Maka siapa yang menuju ke masjid, dalam hadis yang lain disebutkan, kullu khutwatin khattaha, setiap langkah yang dia langkah, dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat, ditambah 1 pahala. Setiap langkah, yang namanya setiap langkah itu kanan melangkah 1 langkah, tambah kiri 1 langkah. Dari rumah ke sini ribuan langkah, Allah hapuskan ribuan dosa, Allah tambah ribuan derajat bagi yang menuju ke masjid Allah SWT. Jadi jemaah maka Allah, 3 kelompok ini disebut oleh Nabi karena beratnya perjuangan. Ke haji berat, dan kita sudah katakan berulang-ulang, untuk kebutuhan lain kita tidak berat. Banyak hari ini PNS, banyak. Ini di depan saya setengahnya PNS. Saya tahu wajah-wajah yang PNS. Tapi ada rencana haji tidak? Belum. Umur sudah 50, belum ada rencana haji. Dengan dalih selalu kayak enggak cukup, kayaknya uang enggak cukup. Tapi yang lain dia penuhi semuanya. Semuanya cukup. Dan dia hidup Masya Allah di atas kemewahan. Tapi untuk berhaji enggak ada rencana daftar. Padahal Allah sengaja luluskan dia dari honorer menjadi PNS untuk mengundangnya. Tapi dia selalu merasa tidak diundang. Maka jemaah maka Allah, berat. Kecuali orang-orang yang benar-benar ingin menjumpai Allah dalam keadaan tersenyum nantinya. Maka inilah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang terakhir, yaitu orang-orang yang meninggal. Kalau sudah terakhir bicaranya yang meninggal. Orang-orang yang meninggal ketika melakukan ibadah haji dan umrah, pahalanya ditulis sehingga hari kiamat dan dibangkitkan dalam mengucapkan talbiyah, janji Allah dan Nabi. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, riwayat Abu Ya'la, dan dalam kitab Sahih At-Targhib disebutkan bahwa hadis ini sahih.
Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kharaja hajan," barang siapa yang keluar untuk melakukan haji, famata, lalu kemudian dia meninggal dunia. Ini meninggal dunia ini baik belum sampai haji atau sudah sampai. Artinya dia sudah menuju perjalanan tidak sampai, atau sudah sampai namun meninggal di sana. Apa kata Rasulullah? Yang meninggal ketika sudah melakukan perjalanan untuk menuju haji, kutiba lahu ajrul hajj ila yaumil qiyamah, maka dijamin telah ditulis pahala haji untuknya sampai hari kiamat. Jadi ditulis oleh Allah pahala haji, dipelihara pahala itu sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Jadi pahalanya disimpan Allah, dipelihara oleh Allah, dibuka celengannya di hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran, begitu juga orang yang melakukan umrah. Orang yang melakukan umrah, ketika dia keluar, famata, lalu meninggal di tengah jalannya, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah, maka dicatatkan pahala untuknya, pahala orang yang berumrah, disimpan sampai hari kiamat. Wa man kharaja ghaziyan famata, disandingkan dengan pahala orang-orang yang keluar untuk melakukan jihad fi sabilillah, berperang fi sabilillah, kutiba lahu ajrul ghazi, maka dicatatlah untuknya pahala orang yang melakukan perang fi sabilillah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jemaah melakukan Allah, lihatlah bagaimana yang Allah muliakan orang-orang yang telah merencanakan haji dan telah berangkat, namun walaupun tidak sampai, atau bahkan mungkin belum ambil ihram pun, di tengah jalan meninggal dunia, maka dijamin pahala telah dapat. Dan begitulah Allah memuliakan orang-orang yang menampakkan ketaatannya kepada Allah. Salah satu dari kemuliaan umat Muhammad, belum berbuat baru berniat sudah dapat pahala. Belum berbuat baru berniat sudah dapat pahala. Namun niatnya tulus ingin berbuat. Niat yang dapat pahala itu niat yang tulus ingin berbuat. Dalam hati sudah bergerak, ini ingin haji. Niat itu dibarengi dengan amal, artinya dikumpulkan uang sedikit-sedikit, itu pun sudah berpahala. Kalau terjadi haji, benar-benar terjadi dengan izin Allah, maka pahalanya dikali lipatkan antara 10 sampai 700 kali lipat. Khusus kalau yang mabrur, tidak dicatat oleh Allah dengan jumlah pahala tertentu, karena Allah telah langsung mempersiapkan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Nah, jemaah melakukan Allah, ini bagi mereka yang berangkat meninggal walaupun belum melakukan ihram, maka dia dapat pahala sebesar orang yang melakukan haji walaupun dia belum melakukan kewajiban itu. Secara hukum syar'i dia tidak layak disebut haji karena belum melakukannya. Sama dengan orang tadi menuju ke masjid tidak sampai, berarti salat yang terakhir tidak dia lakukan, tetapi pahalanya dia dapat. Orang-orang yang istiqamah, melakukan satu kebaikan, istiqamah rutin terus-terusan, ketika tidak sanggup, Allah tetap catat pahalanya sempurna. Bapak ibu yang ahli jamaah, terutama bapak-bapak yang ahli jamaah, ada saatnya kita tidak mampu lagi datang, sakit, stroke, atau ada sesuatu, maka rindunya kita menuju ke masjid, walaupun kita salat sendiri, pahalanya pahala jamaah. Tapi syaratnya sebelum sakit, ahlul jamaah. Memang selalu standby 5 waktu. Bapak ibu bisa bayangkan, kita telepon orang 5 kali, tapi tidak diangkat-angkat. Bisa bayangkan Bapak ibu, kita menelepon orang 5 kali, tidak diangkat-angkat. Pasti hati kita mengatakan, kalau bukan sibuk, ini kayaknya sengaja enggak angkat. Tapi hati kecil kita mengatakan, pekan hijau telepon, kenapa enggak diangkat?
5 kali saya telefon kau enggak diangkat. Kalau sekali 2 kali kan okeylah. Jadi kita telefon jam 5 pagi, enggak diangkat. Telepon duhur, enggak diangkat. Telepon waktu sore, enggak diangkat. Telepon maghrib, enggak diangkat. Isya, enggak diangkat. Kira-kira keluar apa kalimat dari mulut kita? Kahek ku telepon, hana dibet. Mulai hari ini jangan kirim lagi SPP untuk anaknya. Dah mulai. Kita mulai menunjukkan kemarahan kita. Bisa bayangkan kemarahan Allah memanggil 5 kali kita tidak jawab-jawab. Kita yang tidak diangkat telefon, sakit hati, apalagi perlu sesuatu yang butuh sekali. Allah panggil 5 kali, tidak datang-datang. Makanya orang-orang ini adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari rahmat Allah. Allah sayang dia, tapi dia tidak mau menyayangi dirinya sendiri. Maka jemaah maka Allah, penuhilah panggilan Allah baik hari-hari maupun haji. Penuhilah panggilan Allah. Hadis yang berikutnya. Tadi kalau meninggal sebelum melakukan ihram, berpahala. Hadis berikutnya menyatakan bagaimana kalau meninggal sudah sedang melakukan ihram. Jadi dia sudah ambil miqat, sudah berniat untuk melakukan prosedural haji, lalu meninggal dunia. Apa yang terjadi padanya? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menceritakan, bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, pada suatu kali, ada seorang sahabat yang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia wukufnya bersama Rasulullah. Orang yang wukuf sedang berada di dalam masa ihram. Nah, ihram berakhir nanti ketika pulang wukuf, lalu melakukan haji, melakukan tawaf yang wajib, lalu bertahallul baru selesai wukuf. Nah, orang ini sedang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi Arafah. Dan itu terjadi di Arafah. Iz waqa'a an rahilatihi. Ketika dia wukuf, tiba-tiba untanya mencampakkannya ke bawah. Artinya pergerakan untanya membuat dia jatuh. Terjatuh dia dari unta. Ini juga menjadi salah satu jawaban, bolehkah wukuf dengan kenderaan? Jawabannya boleh. Dulu Nabi wukuf dengan berbagai kenderaan. Artinya dia tetap di atas untanya, tidak mesti harus jalan kaki tidak mesti. Nah, kemudian fa'aq asadhu, dan patah tulang lehernya. Karena unta itu kan tinggi, mungkin dia jatuh lalu patah tulang lehernya dan meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada semua sahabat, "Ighsiluhu bima'in sidrin." Mandikanlah jenazah ini dengan daun bidara. Salah satu sunnah memandikan jenazah dengan daun bidara. Kalau daun bidara tidak ada, maka boleh diganti dengan daun yang punya bau yang wangi. Dibolehkan. Tapi sunnahnya kalau ada daun bidara, sekarang kita sudah banyak tumbuh daun bidara di pagar-pagar, sudah banyak. Tinggal minta saja yang bagi kepada yang punya pagar. Banyak sekarang. Maka mandikan jenazah paling bagus dengan daun bidara. Lalu Rasulullah mengatakan, setelah engkau mandikan, wakafinuhu bisaubai, kafankanlah dia dengan 2 pakaian ihramnya. Pakaian ihram itu kan 2. Satu pengikat pinggang ke bawah, yang satu pembungkus atas. Kata Rasulullah, kafankan orang yang meninggal ketika ihram dengan baju ihramnya. Jangan dengan kain yang lain. Tapi kalau meninggal bukan ihram, itu disunnahkan dengan kain-kain yang lain dan disunnahkan berwarna putih.
disunnahkan berwarna putih, bukan wajib. Kalau tidak ada warna putih dibolehkan, namun carilah yang warna putih. Ada hadis yang mengatakan yang bergaris-garis. Tapi khusus bagi mereka yang meninggal di waktu ihram, disuruh bungkus dengan pakaian ihramnya sendiri. Nah, bagaimana kalau orang berwasiat? Ada yang mengatakan, ada seorang mengatakan, kalau saya meninggal, nanti tolong kafankan saya dengan pakaian ihram saya dulu. Bolehkah? Boleh. Tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena baju atau kain yang dibungkus kain kafan tidak ditentukan model kainnya oleh Nabi. Ya. Namun khusus orang yang ihram meninggal masih dengan pakaian ihram, itu wajib dikafankan dengan kain ihramnya. Ya, wajib dikafankan kain ihramnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wala tukhammiru ra'sah. Jangan tutup kepalanya. Sebagaimana Allah larang waktu ihram jangan tutup kepala, juga jangan tutup kepalanya. Jadi jangan taruh di atas kepala sebagai penutup, khusus yang meninggal di waktu ihram. Wala tuhannituh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan jangan pakaikan wangi-wangian. Sebagaimana Allah larang orang ihram memakai wangi-wangian, maka yang meninggal di waktu ihram pun Allah katakan jangan pakaikan wangi-wangian. Begitu saja. Ya. Nah, kenapa begitu? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Nanti orang ini dibangkitkan di hari kiamat ya, dengan keadaan bertalbiyah. Nah, masya-Allah, ketika nanti bangkit di padang mahsyar, diawali dengan kebangkitannya Rasulullah, kemudian diikuti oleh para nabi, diikuti oleh para sahabat. Dan orang bangkit, salah satu yang paling mulia, mereka yang meninggal ketika ihram. Bangkitnya dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini nanti satu rombongan tu yang meninggal di waktu ihram. Ya. Mereka bertalbiyah sebagaimana mereka bertalbiyah di dunia. Ini janji Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka beruntunglah mereka yang meninggal ketika waktu ihram. Itu belum lagi kita bicarakan fadilah meninggal di tanah Mekah dan Madinah. Ya, itu ada fadilah khusus Pak nantinya. InsyaAllah 2024 terbahas masalah itu insyaAllah. Ya. Menjelang pilkada, insyaAllah terbahas masalah itu. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, kita ini dibangkitkan sesuai dengan amal. Ya. Makanya orang-orang kafir bangkit dalam keadaan mukibban ala wajhihi, wajahnya ke bawah, kakinya ke atas. Begitu mendengarkan ayat dalam surat Al-Mulk ini, ya, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada orang nanti yang bangkit dengan wajah di bawah, kaki di atas. Jadi kakinya, wajahnya menjadi kaki, diseret-seret ke atas tanah di padang mahsyar. Kakinya menjadi wajah di atas. Jadi terbalik orangnya, Pak. Jadi dia jalan dengan wajahnya, diseret-seret wajahnya. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau Allah mampu menciptakan kita hari ini kaki ke bawah, muka ke atas, maka nanti orang-orang kafir pun Allah akan mampu membalikkannya, wajah ke bawah, kaki ke atas. Jadi bangkit dengan berbagai macam model. Orang-orang yang makan riba, ini selingan, Pak. Selingannya harus ada ini. Orang-orang yang makan riba tidak taubat sampai mati. Tidak taubat sampai mati. Gaduh dengan kredit, dah set-set. Dah set-set. Enggak taubat-taubat. Apa yang terjadi? Allah langsung yang mengatakannya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Pemakan riba. Itu makan riba itu maksudnya bukan rentenir saja. Nasabahnya, sekretarisnya, orang-orang yang memperkenalkan outsourcingnya, pegawai-pegawai outsourcing yang terjun ke dunia riba. Semua mereka, kata Allah, nanti dibangkitkan di padang mahsyar di hari kiamat. Bangkitnya seperti yatakhabbatu syaitan minal mas. Bangkitnya seperti orang yang kerasukan syaitan. Jadi menggelepar-gelepar. Lagi seperti orang kerasukan syaitan. Kenapa Allah buat begitu? Karena dia pun dulu kerasukan syaitan
tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang makan riba itu kan orang-orang yang dimasuki syaitan. Tidak peduli dan tidak percaya bahwa Allah menjamin rezekinya. Dan dia tidak terima kehidupan yang sederhana. Dia tidak mau terima itu. Dia ingin cepat nampak hebat, mewah. Dia ingin cepat naik mobil. Dia ingin cepat merasakan bagaimana AC mobil. Sehingga jatuh ke dalam dunia riba. Namun berbangga, tidak peduli. Dan untuk menghilangkan kesan riba, di belakang mobil ditulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Dia lakukan itu tanpa rasa takut sampai mati. Sampai mati. Bangkitnya nanti dalam keadaan menggelepar-gelepar seperti kerasukan syaitan. Makanya jaga diri, jangan sampai kita meninggal mempunyai maksiat yang kita bawa. Orang yang mengemis, kata Nabi, sudah pernah kita bahas di subuh. Terlaknatnya para pengemis yang meminta-minta padahal dia bisa kerja. Dia mengemis. Sudah mengemis, tidak taat pada Allah. Apa kata Allah? Dibangkitkan di hari, apa kata Rasulullah? Dibangkitkan di hari kiamat, tidak berdaging wajahnya. Tidak berdaging wajahnya. Jadi wajah tanpa daging. Kenapa begitu? Seperti dia tidak punya rasa malu. Mengemis-ngemis kepada orang lain padahal dia mampu untuk mencari rezeki. Begitulah Allah buat wajahnya tidak punya daging. Ini kiasan kehilangan rasa malu pada dirinya. Jadi semua bangkit dengan amal masing-masing. Ini ashabul yamin wa ashabul shimal. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, begitulah mulianya orang yang meninggal di waktu ihram, dia bangkit dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Dan sebagai penutup masalah haji dan umrah ini, nasihat dari Nabi SAW bahawa yang sudah punya harta jangan tunda. Nabi mengatakan, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'ajjilu ila al-hajj. Jangan engkau tunda-tunda untuk berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma yu'arad lahu. Karena di antara kalian tidak ada yang tahu kapan sesuatu menghadang dirinya. Ini kata Rasulullah, jangan tunda. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah juga dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Daud dengan derajat hasan, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang sudah punya keinginan haji, falyata'ajjal, bersegeralah kata Allah. Jadi jangan fikirkan yang lain dulu. Tunda dulu. Jalan ke Turki tunda dulu, daftarkan haji dulu. Walaupun Turki perjalanan cuma 11 juta rupiah, 7 hari 8 malam. Ada betul nyampe. Bisa ke Masjid Ayudhya, mau ke sana ke Museum Antioquia, alam tak betul namanya itu Allah alam. Tunda dulu, daftar haji dulu. Daftar haji dulu. Ini bapak-bapak dosen yang sudah dapat sertifikasi, 1 kali gaji setiap bulan. Bayangkan sekali keluar sertifikasi, 10 juta, haji tidak daftar. Ini dosen-dosen ahlun neraka. PNS juga sama. Baik. Jadi hati-hati Bapak Ibu Allah. Rasulullah mengatakan kalian tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang sudah punya rezeki segera daftarkan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas, saya bacakan terjemahannya. Barang siapa yang ingin pergi haji, maka hendaknya dia bersegera, karena sesungguhnya kadang-kadang datang penyakit kepadanya, atau kadang-kadang hilang hewan tunggangannya. Jadi ada yang menunda-nunda sampai tidak ada uang lagi untuk pergi, atau terkadang ada keperluan yang mendesak. Maka sebelum datang keperluan-keperluan itu, segeralah, kata Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali hadis Rasulullah berharap kepada umatnya, segera datangi panggilan Allah. Dan ada satu hadis dalam kitab Al-Hiliyah, kalau tidak dilakukan, maka matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau tidak dilakukan,
maka matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Baik, inilah penutup kita seputar masalah haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa bersemangat untuk melakukannya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.